Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, celikkanlah mata kami, mata batin kami, untuk bisa melihat, mengalami kebenaran akan janjimu, kebenaran akan Yesus sebagai satu-satunya penebus, penyelamat, pembebas kami. Dan Engkau Allah adalah Allah yang penuh kasih, seperti yang dinyatakan oleh Yesus. Bantu kami ya Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, hari ini kita melihat, mendengarkan bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang buta. Tidak seperti biasanya Yesus bisa menyembuhkan langsung sembuh. Tapi ada proses yang dilalui oleh Yesus. Yesus keluar, lalu meludah ke tanah, dan kemudian dioleskan di matanya. Dan Yesus bertanya, apakah engkau melihat? Dia melihat seperti pohon berjalan. Dilakukan yang kedua, lebih jelas lagi. Dan dilakukan yang ketiga, semakin jelas. Terbukalah matanya. Saudara, inilah yang sebetulnya suatu permohonan kita berada dalam proses. Kesembuhan kita juga dalam proses. Ada dialog, ada komunikasi antara Yesus dengan kita. Tidak sekali jadi, ya, tidak langsung selesai, beres, dan seterusnya. Tapi ada proses di mana ada dialog antara Yesus dengan si buta itu, antara kita juga dengan Yesus. Maka doa menjadi suatu dialog, suatu conversation akrab dengan dua sahabat. Yang menyembuhkan, yang membebaskan, ya, yang membuat kita terbuka mata batin kita dengan sungguh-sungguh. Saudara, saya menemukan suatu prinsip yang mungkin bisa kita gunakan dalam proses penyembuhan hidup kita. Saya yakin kita semua bukan hanya luka, sakit secara fisik, tapi juga secara emosional dan secara batinnya. Kebutaan kita bukan hanya kebutaan yang fisik, tetapi kebutaan yang psikologis, ya, tapi juga kebutaan yang spiritual. Kebutaan yang fisik bisa kita ketahui, kita tidak bisa melihat apa yang ada di sekitar kita. Tetapi kebutaan emosional adalah kebutaan di mana orang menjadi keras kepala, ya, maunya sendiri, egoisme, ya, mau menang sendiri, tidak mau mengerti orang lain, tidak peka akan kebutuhan sesama, ya. Kepekaan sosial sangat kurang, ego, ya, rakus untuk dirinya sendiri. Jadi ini adalah kebutaan yang emosional. Ketika kita hanya mementingkan diri kita masing-masing itu, dan tidak peduli dengan apa yang di sekitar kita atau orang siapapun juga. Tetapi lebih daripada itu, kebutaan spiritual di mana kita tidak bisa melihat karya Tuhan di dalam diri kita. Seperti kemarin beberapa hari yang lalu ketika Yesus diminta untuk membuat tanda mujizat dari surga. Dan Yesus tidak memberikan karena mereka buta matanya. Mereka melihat Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus membangkitkan orang mati, Yesus melakukan banyak tanda-tanda mujizat, tapi mereka tidak bisa melihat dengan mata batin. Dan inilah yang menurut saya suatu proses di mana kita mulai melihat dengan sungguh-sungguh, ya. Tuhan bekerja membuka mata batin kita yang seringkali tertutup. Kemarin ada orang mengirim YouTube tentang seorang gadis yang mengirim ulang tahun, hadiah ulang tahun kepada temannya di suatu tempat. Lalu dia memesan online, lalu ada orang yang diminta untuk mengirim kurirnya, lalu kemudian ketika dikirim ke tempat yang dituju, ternyata orang itu sudah pindah ke tempat yang lain, ya. Lalu apa yang terjadi ketika diminta untuk mengirim tempat yang cukup jauh, kepindahannya itu akhirnya nggak bisa lah kurir itu. Lalu si pengirim ini mengatakan, udahlah pak, silahkan ambil
ambillah roti ini ya untuk Bapak sendiri. Dan ternyata si kurir itu mengatakan puji Tuhan. Ya, dia sedikit terseduh-seduh karena persis hari ini adalah atau kemarin adalah ulang tahun istrinya yang sedang sakit di rumah sakit. Dia tidak punya uang. Apa yang terjadi kemudian? Itulah mujizat Tuhan. Banyak sekali mujizat tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada kita, tapi seringkali kita tidak bisa melihat. Kita tertutup matanya. Padahal dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat begitu banyak keajaiban-keajaiban lewat orang lain, lewat apa saja. Si gadis itu kemudian bergembira dan karena si bapak itu ternyata istrinya ulang tahun dan berada di rumah sakit dan dia mendapat kue yang indah. Kue tart yang indah di ulang tahun. Dan si gadis itu juga terharu. Kita bisa membuat banyak mujizat dalam kehidupan kita ketika kita berbuat baik, ketika kita memberikan perhatian pada orang lain, ketika kita merasa bahwa Tuhan juga bekerja lewat saya, lewat orang lain, menyentuh kita setiap hari. Ketika kita membaca kitab suci, hati kita juga banyak kali tertutup, ya, banyak kali tertutup karena kita tidak melihat, kita tidak mau melihat bahwa dalam kitab suci Tuhan berbicara. Tuhan bisa menyembuhkan orang yang hampir tidak mungkin bisa disembuhkan. Mungkin ya kebutaan sejak kecil dan seterusnya. Maka mari saudaraku, kita belajar PK melihat apa yang di sekitar kita sebagai mujizat-mujizat Tuhan, ya, di mana mata kita dibuka. Kita bisa melihat keselamatan yang dibawa oleh Yesus. Ketika kita mengandalkan Yesus, segala sesuatu menjadi lebih indah daripada sebelumnya. Semoga Anda dan saya, mata batin kita dibuka untuk melihat kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, oleh kita sendiri, dan itu menimbulkan sukacita, kegembiraan bagi setiap orang. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Semoga mata batin kita terbuka dan melihat karya Tuhan yang indah di sekitar kita. Tuhan memberkati Anda dan saya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.